Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, mencari wajah Tuhan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati, datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, untuk mencari wajah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Bapa, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa ini hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kembali kita katakan, ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu
membawa hidup kami Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Yes Lord, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu Yesus, kami tinggikan namamu. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan, layak kami puji, layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan, kami muliakan, kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ora labaya sikiara rarararabo. Haleluya, haleluya. Ora labaya sikiara rarararabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu ya rararararabayase. Haleluya, haleluya. Oh, ya rarabalabalabalabalabalabalabo. Ya rarabalabalabalabalabalabalabo. Ya raralabayasi, ya raralab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 ala
kami kepadamu Tuhan.
kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Jamah pada sore hari ini, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, terus dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Kiara lava 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 lava. Oh dalam ayat sekiara lava 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 lava. Oh kami membawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami kepadamu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ini persembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang suci. Engkau adalah Allah kami yang mulia. Oh, dalabaya sikiara bala. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang suci,
kita katakan Allah yang suci. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dengan mengangkat tangan yang ke atas dengan haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berjanji untuk-Mu Tuhan. Kami bersorak untuk-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Nanti dengan kasih Kristus Bu Ida membawa kita di dalam doa untuk persembahan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya Tuhan. Kau berkati kehidupannya dengan berkat-berkat yang limpah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mempersiapkan hati untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kita meragukan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada
Saya sambut Bapak Ibu bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami persilahkan untuk kembali. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh dalam hidup kami. Kami percaya kami menerima kuasa yang besar, lawatan yang besar pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap hidup kami dibaharui dari hari ke hari karena kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Engkau milik kami dan kami milik-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pada hari ini kami mau pasang telinga rohani kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan yang hadir, biar hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Memberkati kami yang sudah hadir pada hari ini, memberkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, yang menghantarkan kami untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, memberkati setiap hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama hadir di dalam ibadah doa malam dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Semuanya sehat, amin. Puji nama Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana kita membaharui hidup kita, bagaimana kita bisa memperbaiki bangunan yang ada di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memperbaiki kembali tubuh Kristus, kita memperbaiki kembali yang namanya gereja, gimana caranya kita memperbaiki hidup kita sebagai orang Kristen di mata Tuhan. Dan hari ini saya memberikan judul, perhatikan fondasi bangunanmu. Apa Bapak Ibu? Ya, siapa yang percaya pada hari ini hidup kita masing-masing itu adalah bangunan Tuhan? Yang percaya boleh angkat tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut dan kita diberikan julukan sebagai sebuah bangunan yang dapat didiami oleh Tuhan. Nah, kita harus melihat, kita harus mengevaluasi, kita harus kembali menata ulang bangunan yang ada di dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan perhatikan fondasi. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah fondasi itu untuk membantu beban yang ada di atas fondasi tersebut. Nah, kita lihat dari ya mungkin bisa di-full-kan, Jos? Ada yang tahu ini namanya apa? Burj Khalifa, ya. Nah, di sini saya tanya ke Tante Wikipedia bahwa ternyata Burj Khalifa ini adalah bangunan yang tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia selama sekitar 6 tahun. Dan Bapak Ibu perlu tahu tinggi dari bangunan ini tuh, saya tanya kepada Google, itu sekitar 829,8 meter atau kurang lebih 2.722 kaki. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di belakang, sungguh amat tinggi, dan ini disebut sebagai bangunan pencakar langit ya. Jadi bangunan ini saking tingginya, kita bisa bayangin, saking tingginya tentunya fondasi yang ada di bawah sangat kuat. Bangunan ini sudah memiliki anti goyang ya, jadi tanahnya pun goyang tuh nggak masalah karena di bawah itu fondasinya sudah sangat kuat. Dan kita lihat fakta menakjubkan ini bahwa semakin tinggi gedungnya makin kuat fondasinya. Demikian juga kita sebagai bangunan Allah, gereja sebagai bangunan Allah itu kalau misalnya semakin tinggi semakin naik harusnya semakin kuat. Fondasinya harus semakin kuat. Seperti tukang bangunan, saya kemarin searching nama-namanya, kalau fondasi itu yang lebih kuat kita pakai cakar ayam ya, bukan cakar sapi, bukan cakar kucing, tapi cakar ayam, sama yang namanya kalau nggak salah pancang ya Pak, ada namanya pancang juga, itu juga kuat. Tapi yang paling kuat itu pakai cakar ayam. Nah, setiap bangunan termasuk gereja ini sebelum dibangun seperti sedemikian rupa, tentunya dikasih yang namanya fondasi. Apa aja itu? Ada batu, ada semen, ada pasir, ada tadi yang disebut dengan cakar ayam. Itu membuat bangunan yang di atasnya semakin kuat, dan semakin kuat. Nah, pada hari ini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memperhatikan fondasi bangunan kita? Kenapa kita harus memperhatikan ketika kita mau membangun sebuah bangunan, kita harus memperhatikan fondasi yang akan kita beri, yang akan kita taruh di rumah yang akan kita bangun. Di sini saya tuliskan, dasar yang paling penting, fondasi itu adalah dasar yang paling penting dan menentukan stabilitas serta kekuatan seluruh struktur bangunan di atasnya. Setuju? Jadi fondasi itu hal yang paling penting untuk menentukan stabil atau tidak bangunan ini. Ya, jadi yang selanjutnya berfungsi untuk meneruskan beban bangunan ke tanah. Jadi ketika semakin tinggi, semakin besar, yang di bawah juga semakin kuat. Fondasi juga mencegah bangunan dari masalah seperti penurunan, pergeseran, atau kerusakan akibat pengaruh tanah atau gaya dari luar. Nah, kemarin saya sedikit melihat berita yang ada di TV, yang ada di TikTok. Kemarin kan ada gempa yang ada di Myanmar ya, kalau nggak salah. Nah, di situ saya melihat tim dari TikTok itu membandingkan bangunan yang di Jepang dengan bangunan yang ada di Myanmar. Jadi kalau bangunan Jepang sekarang sudah anti goyang ya. Jadi kalau kita lagi tidur, kalau misalnya ada gempa, itu nggak akan terasa karena yang di bawah yang goyang gini. Jadi prosesnya gini kalau ada gempa. Tapi kalau di Myanmar bangunannya belum anti gempa. Jadi ketika goyang ya udah bangunannya yang tinggi itu semua jadi hancur. Nah, demikian kalau misalnya kita mau memperhatikan fondasi kita hari ini, fondasi gereja kita hari ini, kita harus mau memperbaiki, kita harus mau menata dengan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada 3 poin penting ketika kita membangun fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh.
Yaitu yang pertama, kita harus memikirkan kenapa, apa alasannya kenapa kita harus membangun satu fondasi yang kuat. Lalu yang kedua, apa tujuannya? Ya, apa tujuan Bapak Ibu membangun rumah sekuat sedemikian rupa atau seperti rumah yang gedungnya tinggi gitu ya? Tujuannya apa sih bikin rumah tinggi-tinggi terus fondasinya sekuat apa gitu? Lalu hal yang ketiga, kita bisa lihat plan. Plan itu adalah rencana. Perencanaan apa selanjutnya kalau kita sudah memperhatikan fondasi kita gitu. Jadi selanjutnya kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Bapak Ibu bisa buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat 23. Ya, perikop ini sepertinya sudah pernah dibawakan oleh Bapak Gembala dan kita kembali mengingat dan kita kembali belajar bagaimana fondasi ini bisa memperbaharui kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ini berbicara tentang sebuah gereja, berbicara tentang ingat-ingatan kita sebagai seorang pelayan Tuhan dan mengingatkan kita sebagai seorang jemaat. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, di situ dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bangunan yang ada di atasnya. Jadi kita harus memperhatikan, mulai dari sekarang kita harus melihat, kita harus menata, kita harus mengamati. Oh, ini bangunan rumahku ini sekarang seperti apa ya? Oh, ini sekarang bangunan hidupku ini sekarang gimana ya? Jadi pada waktu itu Rasul Paulus membuat gambaran jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dia memberikan perumpamaan dirinya, Rasul Paulus itu sebagai seorang yang cakap, ahli bangunan. Nah, seorang ahli bangunan tentunya ketika dia mulai untuk membangun, tentunya dia pertama meletakkan dasar pondasi yang paling penting itu adalah harus kuat. Nah, di ayat yang 10 ini dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rasul Paulus. Dia memberikan Rasul Paulus ini sebagai seorang yang ahli di dalam bangunan, yang cakap terhadap bangunan. Jadi mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dia mau menjadi seorang yang meletakkan dasar. Nah, jadi seperti ini. Tadi harusnya ada Uno, tapi Unonya tidak ketemu. Jadi saya memberikan ilustrasinya gini aja, pakai tangan ya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan dasar bangunan, itu tentunya yang paling pertama harus digali dulu ya. Kalau misalnya tanah atau pasir, itu harus digali dulu. Mungkin sedalam berapa meter saya kurang tahu, dan harus digali sampai kira-kira besi-besinya tertancap, sampai kira-kira batu-batunya bisa menopang menopang yang di atasnya. Itu biasanya semen ya Pak Harto, biasanya ada semen, ada bambu, ada apapun itu pokoknya yang biasa membangun lah. Saya kurang cakap, karena yang cakap adalah Rasul Paulus ya. Nah, di situ kita harus memperhatikan, tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di sini saya mengambil konteks tentang gereja, saya mengambil konteks tentang pelayanan, saya memberikan konteks tentang jemaat. Yang pertama, kita harus melihat di gereja kita hari ini, apakah fondasinya sudah kuat? Gak ada salahnya seorang jemaat melihat, oh sepertinya fondasi gereja kita di dalam doanya masih kurang kurang greget nih. Gimana caranya supaya fondasi kita ini makin kuat gitu ya. Boleh kita mengamati seperti itu, atau kita menanyakan kepada rekan pelayanan kita, sepertinya fondasi pelayanan kita ini basicnya masih kurang apa ya, kayak kurang sreg gitu. Enggak apa-apa, atau kita sesama jemaat memberikan mungkin evaluasi kepada sesama jemaat. Kamu kok kemarin enggak datang, kamu kok
sepertinya makin undur, kamu kok begini-begini, fondasinya ayo dikuatin lagi gitu. Nah, itu yang akan membuat kita tuh semakin bisa mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita sudah menata bangunan hidup kita dengan benar, itu tentunya Tuhan akan hadir. Amin. Nah, itu yang perlu kita lihat, itu yang perlu kita perhatikan, dan kita harus prihatin terhadap gereja, kita harus prihatin terhadap pelayan Tuhan, kita harus prihatin sebagai jemaat, kita juga harus prihatin akan hidup kita sendiri. Kita harus saling terus makin lama makin bertanya, Tuhan, apakah fondasi hidupku hari ini tuh sudah benar? Tuhan, apakah fondasi hidup kami, gereja kami hari ini sudah kuat? Kalau belum, tolong Tuhan tunjukkan apa yang harus kami perbaiki. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus semakin kita lihat. Di dalam pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi di ayat yang pertama, pada waktu itu Paulus menceritakan ketika dia melayani jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu pasti tahu ya, di ayat yang di pasal pertama, pasal yang kedua, di situ dijelaskan tentang perpecahan jemaat, gimana hikmat Allah datang kepada manusia, gimana caranya kita bisa hidup di dalam roh dan kita menjauhkan hidup secara duniawi. Lalu di pasal yang ketiga berbicara tentang perselisihan. Kenapa selama ini fondasi orang Kristen itu tidak kuat? Karena masih mengalami yang namanya apa? Perselisihan. Karena masih mengalami pertikaian, adanya ketidakcocokan, ya banyak ya, adanya ketidakselarasan hati, adanya pendapatnya enggak sama, itu pemikirannya enggak sinkron sama aku gitu. Jadi kita membuat gereja itu harus seperti pikiran kita. Itu tidak bisa. Sama halnya dengan Rasul Paulus, di sini dikatakan di ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ayat yang pertama ya, bisa diperhatikan. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita, kenapa sih kita susah ditegur, kenapa sih hidup kita susah berubah? Ini loh, hidup kita itu masih manusia duniawi. Jadi Rasul Paulus itu mau mengingatkan kita, Tuhan itu gak bisa bicara sama kita karena kita hidupnya masih seperti orang yang ada di duniawi. Gimana sih itu caranya biar kita bisa hidup rohani, sedangkan kita kan hidup di dunia hari ini? Ya, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita lontarkan ya. Kalau ketika kita ditegur, kamu harus begini, kamu harus begitu, biasanya yang muncul adalah, lawang kita masih hidup di dunia kok, kita masih jadi manusia. Benar apa betul? Betul. Ya, lalu di ayat yang kedua dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah itu, kadang kita masih merasa seperti anak-anak ya, yang masih mengurus perselisihan, yang masih mengurus pertikaian, yang masih mengurus mengamati gereja kurangnya ini, mengamati pelayan kurangnya itu, mengamati sesama jemaat, oh dia begini, dia begitu. Itu harusnya sudah tidak kita permasalahkan lagi, karena di perjanjian baru sudah dikatakan jemaat itu harus hidup rukun. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 itu dikatakan alangkah baiknya kita hidup rukun. Ayo Bapak Ibu, ayo jemaat GPT, mari kita bersama-sama belajar gimana caranya kita merendahkan hati kita supaya bangunanmu ini bisa kuat dengan menjauhkan yang namanya perselisihan. Ini Rasul Paulus dengan sarkastik dia, dengan kasar dia mengatakan, saya lihat di terjemahannya, dia mengatakan tuh dengan, ya ibaratnya kalau orang Jawa tuh wes ngomyang-ngomyang gitu ya, ngomyang-ngomyang ya. Jadi kayak udah, saudara-saudara, susu yang aku berikan kepadamu bukan makanan keras. Karena apa? Kita masih hidup seperti orang duniawi. Ya, lalu selanjutnya dikatakan, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa kita belum dapat menerimanya?
Kenapa kita belum bisa menerima pertumbuhan dari Tuhan? Kita melihat di ayat yang ketiga selanjutnya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, apalagi? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ini lagi, kita kena tegur lagi, ya. Di ayat yang ketiga ini kita ditegur lagi, sebab jika di antara kita masih ada iri hati, perselisihan, pertikaian, saling cekcok, saling memberikan penilaian satu dengan yang lain, kamu kurang ini, aku kurang itu. Ini berbicara tentang konteks gereja. Ini berbicara tentang kita manusia duniawi, tentang jemaat, tentang pelayan Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa kamu manusiawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kalau misalnya hidup kita masih melakukan yang jahat, saya nggak perlu lagi mengulas apa itu yang jahat. Kita sudah sama-sama dewasa rohani, amin. Kita sudah mengerti apa itu yang jahat, apa itu yang baik, apa yang benar, apa yang salah. Saya yakin percaya jemaat di tempat ini sudah lebih tahu daripada saya. Maka itu dari itu saya harus mengingatkan kita kembali. Saya juga sebagai orang yang muda kembali mengingatkan diri saya bahwa saya juga tidak boleh hidup seperti manusia duniawi. Nah, itu adalah masalah. Karena apa? Kenapa sih Rasul Paulus masih memberikan susu kepada jemaat di Korintus? Yaitu karena mereka masih tidak mau percaya. Mereka masih tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat sekali di ayat yang keempat, masih di dalam 1 Korintus. Ini ada saling menonjol ya di ayat yang keempat ini. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lainnya berkata apa? Aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya. Di gereja pada hari ini masih aku senior, aku junior, aku yang pertama masuk gereja, aku yang terakhir. Jadi gimana maksudnya kalau yang pertama dan terakhir gimana? Apakah firman Tuhan digenapi, yang awal akan menjadi terakhir atau yang terakhir menjadi yang awal? Apakah seperti itu? Atau aku baru masuk tahun ini, harusnya aku dikasih susu biar aku bisa mengerti, atau madu gitu ya biar sehat gitu. Tidak seperti itu, ya. Nah, di sini dikatakan aku dari golongan Apolos dan Paulus. Jadi di Korintus ini mereka masih menggolongkan kehidupan mereka. Aku dari persekutuan ini, aku dari persekutuan Paulus, aku dari persekutuan Apolos, aku dari PD ini dan PD itu. Udah seperti membuat franchise ya, PD-nya di sana, PD-nya di sini gitu ya. Tapi tidak menghadirkan Tuhan itu percuma. Ya, gereja itu bukan tempat popularitas orang Kristen. Tapi gereja itu harus menghadirkan Tuhan. Apapun gerejanya. Jadi pada hari ini yang menjadi pandangan saya ketika ada orang yang mungkin pindah gereja ke gereja kita atau jemaat kita pindah ke gereja lain, tugasnya itu bukan untuk bergunjing, ya. Bukan untuk dia pindah ke sana, dia pindah ke sini, enggak. Tapi di sini dikatakan di ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi apa? Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau masalah jemaatnya pindah ke sana, jemaatnya pindah ke sini, itu masalah menanam, menyiram dan menumbuhkan. Kalau misalnya di gereja yang lama dia sudah tertanam, otomatis di gereja yang selanjutnya yang dia pilih, dia harus menyiram. Mengerti maksudnya? Jadi kalau dasar di awal yang sudah ditanam itu tentang Kristus, harusnya di gereja selanjutnya dia menerima siraman, ya. Ibaratnya pertobatan baru harusnya semakin disiram. Kita sesama orang Kristen, siramlah dia dengan yang rohani gitu ya, jangan yang duniawi gitu ya, ajak kemana gitu. Itu adalah sebuah perselisihan yang sangat-sangat
kita memperhatinkan untuk gereja hari-hari ini. Dan kalau misalnya ada jemaat kita nih seperti pindah ke gereja lain, kalau memang dia sudah ditumbuhkan, menanam dasar awal tentang Kristus di gereja kita, silahkan dia ke gereja lain menerima siraman, nggak ada yang salah, ya. Itu tentang hati. Kalau dia masih kurang di sini, silahkan ke gereja lain, terima siraman yang lebih supaya engkau tetap hidup, bangunanmu tetap kokoh. Gak ada yang salah. Karena di sini dikatakan masalah yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Ya. Jadi kita harus melihat, memperhatikan fondasi gereja kita hari ini. Kalau kita sudah cukup untuk ditanam, berikan susu, berikan madu, berikan tentang Kristus. Selanjutnya apa? Masa cuma stagnan di tanam, beri. Tapi kita nggak mau nyiram, ya. Itu tugas kita sebagai pelayan-pelayan. Di sini katakan pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Jadi setiap kita umat yang sudah percaya kepada Tuhan, ayo kita rombak fondasi kita, bukan hanya menanam, ayo menyiram. Jadi jangan hanya golongan ini yang menyiram, golongan itu yang menanam. Kita nggak jadi satu, ya. Atau contoh simpelnya nih, masalah simple lah ya, menurut saya ini simple ya. Contohnya kita memberikan makanan setiap hari Rabu contohnya, tapi ini kan sekarang sudah tidak makan. Contohnya kita memberikan konsumsi atau kita, Bu aku mau memberikan makanan ini ya hari Rabu, Bu Selasa ada komsel ya, aku mau ikut memasak gitu. Itu kan sebuah pemberian yang harusnya baik ya, harusnya baik. Tetapi dari golongan yang lain, saya sebut aja golongan Apo gitu ya. Golongan Apo itu berkata, apa sih kamu ini? Itu enggak cukup. Dari golonganku lebih banyak memberi. Dari golonganku lebih besar memberi. Dari golonganku lebih tinggi harganya contohnya gitu ya. Nah itu kita masih hidup di dalam penggolongan-penggolongan yang tidak menentu ya. Itu yang akan masih membuat kita hidup di dalam duniawi. Harusnya umat Tuhan harus hidup di dalam kerukunan. Saya sering melihat ya dan sering memikirkan, kalau misalnya memang Tuhan ingin kita tuh hidup di dalam surga yang kekal, kenapa sekarang ini orang-orang Kristen itu masih sibuk memikirkan perselisihan, pertikaian? Harusnya itu bukan kita lagi. Jadilah Kristen yang dewasa, rohani, yang sudah rohaninya dewasa lah ya. Bukan senior, bukan junior, enggak. Tapi saya katakan dewasa. Ya, percuma kita mendengarkan firman setiap minggu begini, bertekun, ini dan bla 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 segala macam. Tapi kita tidak menjadi pelaku. Ya, kalau menurut saya itu sama saja, tidak berguna. Ya. Karena bagi saya juga kayak masih memikirkan, kalau memang tujuan kita hari ini hidup, apalagi katanya ini udah akhir zaman ya, saya nggak tahu kapan terjadi, tapi kayak kepikiran aja, Tuhan aku masih muda ini, belum menikah ini, belum punya anak ini, gimana? Jadi kayak masih takut ya udahlah kita kayak fokus aja lah untuk Tuhan. Kadang di dalam pelayanan terjadi badai gitu ya, goncang-ganjing gini, goyang ke kiri dan ke kanan. Tapi ketika dilihat lagi, dievaluasi lagi, semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan gitu ya. Amin. Itu yang menguatkan fondasi kita ya. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lalu di ayat yang ke-9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi semua pelayan Tuhan, semua orang-orang Kristen yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, itu adalah kawan sekerja Allah. Karena apa? Karena kita sudah mengambil bagian di dalam gereja. Kalau dulu kan belum ada gereja, jadi Tuhan kan masih pelayanannya jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, khotbah di sini, membuat mujizat di sini. Kalau sekarang kita sudah diberikan wadah, yang namanya gereja.
Ayo perhatikan fondasimu, ayo perhatikan ini bangunanmu, ya. Lalu kita melihat dari yang ketiga hal yang terpenting tadi, kita masuk di dalam yang pertama. Tadi ada 3 ya, ada alasan, ada tujuan, lalu ada perencanaan. Nah, kita masuk di yang pertama, alasan, reasonnya, kenapa kita membangun bangunan yang kokoh. Lalu kenapa kita memilih tanah yang ini? Kenapa kita harus meletakkan ini? Dasar yang kita membuat kita semakin kuat. Yang pertama, Yesus sebagai dasar. Kalau di dalam Korintus ini disebutkan Yesus sebagai dasar, memberikan kita contoh Yesus sebagai batu penjuru. Ya, di situ batunya kurang besar ya, nggak apa-apa. Nah, di situ disebutkan Yesus itu sebagai batu penjuru. Biasanya nih kalau yang bangun rumah, biasanya yang meletakkan batu pertama itu biasanya dibistonkan atau dibikin ucapan syukur atau biasanya dibikin doa kan. Biasanya ya supaya apa? Bangunan ini kokoh. Sebelum dipasang fondasi dan lain-lain, terutama diletakkan batu di tengah. Itu kalau di Alkitab dilambangkan sebagai batu penjuru. Di sini saya akan bacakan lambang Kristus yang mempersatukan gereja seperti batu penjuru, sebuah bangunan yang menopang bagian-bagian yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, jadi ketika sudah ada dasar yang kokoh, kita letakkan Yesus sebagai dasar di dalam bangunan kita. Bangunan ini adalah kita ya. Jadi bangunan yang saya maksud ini bukan rumah, bukan restoran, tapi kita ya. Kita, gereja, pelayan Tuhan, jemaat, kita gitu ya. Itu yang ingin saya tekankan. Kita harus meletakkan Yesus sebagai dasar yang paling utama sebelum kita membangun fondasi. Makanya judul tadi saya katakan perhatikan fondasi bangunanmu. Ayo kita sama-sama memperhatikan fondasi yang ada di dalam hidup kita. Kita memperbaiki fondasi yang ada di dalam pelayanan kita. Dalam merancangkan sebuah pembangunan, ada sebuah alasan yang merupakan hal penting yang mendorong kita untuk membangun bangunan yang kokoh. Jadi kalau misalnya sudah ada batu penjuru, barulah fondasi itu bisa dipasang. Cakar ayam, cakar kucing, cakar apa itu baru bisa dipasang semuanya. Jadi supaya kita makin kokoh. Ketika ada badai, ketika ada goncangan, ketika ada penurunan, ketika ada pergeseran, kita tetap kuat. Ya, bangunan kita harus tetap kuat. Tadi ya di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dengan kasih karunia Allah, Rasul Paulus dianugerahkan menjadi seorang yang cakap akan bangunan ya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ketika sudah Paulus meletakkan dasar kepada jemaat yang ada di Korintus, harusnya mereka membangun terus-menerus dengan kokoh. Tapi kenapa diingatkan harus memperhatikan? Berarti ada yang gak beres, berarti ada yang masih kurang, berarti ada yang kurang kokoh, berarti ada yang gak sesuai bangunannya. Harusnya persegi panjang, tapi jemaat Korintus mungkin buatnya segitiga gitu ya, jadinya gak sesuai. Nah itu yang harus kita ingat. Lalu di ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah alasannya kenapa kita harus memilih fondasi Yesus Kristus sebagai dasar di dalam hidup kita. Karena kalau orang lain yang meletakkan dasar itu enggak akan kuat, ya. Kalau engkau menaruh pikiranmu sebagai dasar itu enggak kuat. Percayalah, tidak akan kuat. Kalau misalnya engkau menaruh pendapatmu sendiri di rumahmu, di dalam hatimu, di dalam bangunanmu, tidak akan kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena yang paling kuat di dunia ini adalah Yesus Kristus. Lalu selanjutnya yang kedua,
Selain kita memperhatikan alasan mengapa kita harus memilih Yesus sebagai dasar di dalam bangunan kita, yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kenapa kita memilih Yesus Kristus sebagai dasar yang buat bangunan kita menjadi kuat? Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-15. Tujuannya adalah agar kita tahan uji. Ayo perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, di sini saya berikan poin yang kedua. Tujuannya itu kenapa kita memilih Yesus? Karena kita harus menjadi bangunan yang tahan uji. Seperti saya berikan contoh tadi, bangunan yang ada di Jepang sudah tahan gempa ya. Kalau yang di Myanmar belum. Hasilnya apa? Ketika digoncang dengan mungkin 5 atau 6 skala Richter, langsung cek kiri dan kanan. Tapi kalau yang di Jepang, yang goyang cuman bawahnya. Duk dek gitu. Sungguh menakjubkan kalau kita menjadi bangunan seperti bangunan di Jepang, yang goyang itu cuma di bawah, goyang gitu, tapi atasnya tetap kuat. Nah, pada hari ini, ayo kita pilih fondasi kita hari ini mau tahan uji atau tidak tahan uji. Fondasi kita hari ini mau gampang terbakar atau kuat kalau ada kebakaran ya. Di sini saya menuliskan menggunakan bahan-bahan yang kuat akan menghasilkan bangunan yang tahan uji agar yang kita kerjakan mendapatkan upah yang baik. Seperti seorang yang ahli bangunan, ketika dia memilih fondasi yang benar, dia menempatkan fondasi yang benar, lalu bangunan itu menjadi tahan uji sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Wah, arsiteknya bagus. Wah, yang bangun ini api ya, gitu ya. Wah, yang bangunan ini tuh benar-benar bisa mempresisikan bangunannya jadi makin kuat. 5 tahun, 10 tahun sudah kena gempa, sudah kena tsunami, banjir, petir, hujan, angin halilintar kena, tapi tidak rusak karena ahli bangunan yang membuat. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan supaya kita semakin mengerti. Bisa dibesarkan, Jos. Saya mengutip di dalam terjemahan sederhana supaya kita makin mengerti apa yang kita dapatkan hari ini. Saya akan membacakan dari ini ayatnya ya. Yang ayat yang 12 sampai 15 tadi saya berikan secara sederhana melalui terjemahan sederhana. Di sini dikatakan, pada hari pengadilan Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas fondasi tersebut. Kalau hari ini kita bekerja, kita melayani gereja, memberikan wadah terbuka untuk jemaat bisa melayani. Di sini dikatakan pada hari pengadilan Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap orang. Jadi kalau misalnya kita membangun hari ini, kita membangun yang baik, tentunya ada upahnya ya. Kalau kita membangun hal yang baik seperti slogan atau perkataan tetangga kita, kalau kita memberi berkat atau zakat ya, kita menerima yang namanya pahala. Ya, di hari penghakiman Tuhan akan menguji, ini yang kamu bangun ini di atas dasar emas, di atas dasar jerami, ini akan kuat tahan uji atau tidak. Lalu selanjutnya saat itu akan terlihat apakah bahan bangunan yang mereka pakai tahan uji atau tidak. Kalau orang membangun di situ dengan bahan yang tahan uji, di situ saya gambarkan sebagai emas, seperti yang di Alkitab tadi ya. Ada emas, perak, dan batu permata, itu sudah teruji
yang ibu-ibu pakai cincin, itu kan ditempa, dikasih di suhu panas yang sangat amat panas gitu ya, yang bisa meleleh, yang bisa dibentuk lagi. Itu sudah teruji, bisa tahan banting lah ibaratnya. Seperti emas, perak, batu permata, hal itu akan terbukti dan bahkan sudah terbukti kita gunakan ya. Dan kalau orang membangun dengan bahan yang bersifat sementara, apa itu? Kayu, terus rumput, jerami, hal itu juga akan terbukti karena pada hari pengadilan pekerjaan setiap orang juga akan diuji dengan api. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya hari ini bangunan rumahmu, hidupmu engkau tempatkan di fondasi yang sudah tahan uji, itu sudah terbukti pasti menerima upah. Karena apa? Tahan uji. Jadi kalau hidup kita, bangunan kita hari ini sudah tahan uji, tentunya ada upah yang kita terima. Karena apa? Kita membangun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk hidup kita, untuk gereja kita, di dalam pelayanan kita membangun hal-hal yang baik. Ketika kita diuji, mungkin orang sedikit berkata miring tentang kita, udah gak apa-apa, aku udah tahan uji gitu. Atau misalnya ada teman kita yang gak tahan uji, yang dia seperti rumput kering, ditanam di rumput kering. Akhirnya ketika terbakar emosi, makin merah mukanya, telinganya makin berasap. Akhirnya apa? Gak tahan uji, ya. Itu di dalam pelayanan kita harus hati-hati, menjaga hati kita. Di dalam gereja juga kita sebagai sesama jemaat, kita harus saling menjaga. Supaya apa? Kita tetap tahan uji. Seperti emas, perak, dan batu permata. Nah, di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, di sini dikatakan ayat yang ke-15, jika pekerjaan orang itu terbakar habis, ia akan menderita kerugian, meskipun demikian ia sendiri akan diselamatkan, tetapi keadaannya seperti melewati api. Ini maksudnya apa? Contohnya, pernah melihat korban yang mengalami kebakaran? Pernah? Biasanya kalau mengalami kebakaran hebat, itu ada korban yang meninggal, entah masih ada korban yang selamat, tapi mengalami apa? Luka. Ya, jadi kalau engkau nggak tahan uji, hidupmu gampang terbakar, hatimu gampang terbakar. Di sini dikatakan menderita kerugian, rugi di kita, rugi di hidup kita, rugi di keluarga kita, karena nggak tahan uji. Meskipun demikian, ia sendiri akan diselamatkan. Contohnya di dalam kebakaran tadi, dia masih bisa keluar, lari gitu ya, lari. Wah, masih selamat itu, masih selamat. Tapi mukanya udah gosong, tapi ininya sudah terbakar, atau kakinya sudah gini, atau tangannya sudah gini. Masih bisa selamat, tapi seperti keluar dari api. Masih dapat kerugian. Tapi gimana tadi kalau misalnya kita membangun dengan bahan-bahan yang tahan uji seperti emas, perak, kita menerima upah ya. Kita menerima upah yang baik karena kita melakukan yang baik. Nah, itu adalah tujuan dari kita menerima fondasi Yesus sebagai fondasi yang kuat, dasar yang kuat di dalam hidup kita. Lalu kita akan menjadi orang yang tahan uji karena kita menggunakan bahan-bahan yang sudah terpercaya tahan uji. Hatimu, hidupmu, fondasimu sudah engkau pilih. Kita pilih emas, kita pilih perak karena itu sudah teruji kuat. Ya, jadi hari ini ayo kita perhatikan kembali fondasi kita. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan supaya apa? Fondasi kita ini semakin kuat. Dulu saya pernah bertanya kepada Mas Arief kayaknya, saya pernah tanya, Kak, fondasi gereja ini tuh sebenarnya dibangun dengan apa gitu? Ya, dia bercerita ya cakar ayam itu, cakar ayam dan lain-lain. Dan ketika saya bertanya seperti itu, beliau belum ngeh dengan pertanyaan saya. Saya tanya lagi, sebenarnya fondasi gereja ini dibangun dengan dasar apa? Baru dia mulai senyum, gitu. Oh ya, bawa di dalam doa gini dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Dulu waktu saya baru pertama praktek di sini, itu benar-benar jadi beban banget. Karena saya melihat ya kayak
kayak gini-gini aja, bukan gerejanya, bukan, tapi kitanya. Kita kayak gini-gini aja, ya. Mengerti maksud saya? Kita gini-gini aja. Tidak bertumbuh juga bukan. Kita bertumbuh di dalam iman. Firman yang kita dengarkan juga enggak sia-sia. Tapi yang apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita ini? Apa sebenarnya yang membuat kita ini gampang goyah, sedikit-sedikit mundur, suruh pelayanan nanti nanti kalau sudah hatinya baik mau lagi datang gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ya buat evaluasi kita. Jadi sebagai orang percaya yang acuh tak acuh, yang menderita kerugian tadi yang disebutkan yang terbakar tadi, kerugiannya apa? Mendapatkan perasaan malu pada saat datang kepada Kristus. Banyak yang ketemu seperti itu. Ketika mengalami masalah, sudah terbakar, ditanya aku enggak datang ke gereja. Wah Pak, masalah saya makin banyak Pak. Loh bukannya kalau banyak masalah harusnya datang ke gereja? Ya enggak? Kalau misalnya banyak masalah harusnya berseru datang kepada Tuhan. Karena di Alkitab sudah dikatakan orang yang hancur hati justru di situ Tuhan menyatakan apa? Kuasanya. Jadi ayo kita sama-sama evaluasi lagi. Lalu penderitaan dan kerugian apa lagi? Kehilangan pekerjaan yang dilakukan di dalam pelayanan. Benar apa benar? Kalau hatimu sudah tidak tahan uji, engkau gampang terbakar, lalu saya mundur pelayanan. Itu sangat rugi. Karena Bapak Gembala sering mengingatkan kita, pelayanan kita kalau sudah ditaruh di mimbar, ditaruh di kolektan, ditaruh di multimedia, itu tandanya Tuhan sudah mempercayakan kita. Ya. Ayo kita kembali ingat. Lalu apalagi? Kehilangan kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah hilang. Kehilangan kesempatan untuk melayani. Yang harusnya engkau ikut kor, yang harusnya engkau ikut paduan suara, harusnya ikut mungkin pelayanan keluar kota, akhirnya enggak ikut. Kenapa? Menderita, mengalami penderitaan yang dibuat sendiri. Ya. Jadi ingat, kita harus menjadi orang yang tahan uji. Itulah tujuannya kenapa kita memilih Tuhan. Sudah jangan pilih yang lain, pilihlah Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, selain kita memilih tujuan untuk kita menerima Yesus sebagai dasar dalam bangunan kita, yang ketiga itu adalah planning atau perencanaan. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan ketika kita sudah memilih Yesus sebagai dasar, lalu kita akan menjadi orang yang tahan uji, bangunan kita sudah tahan uji, lalu selanjutnya rencana apa selanjutnya? Lalu di sini dikatakan di ayat yang ke-16 dan 17 saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi ini ternyata perencanaan Tuhan. Tuhan ingin kita tuh membuat fondasi, kita memilih Tuhan sebagai fondasi supaya kita tahan uji. Karena apa? Karena kita adalah bangunan Allah. Oh, ternyata aku ini adalah bait Allah. Lalu di ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah aku. Katakan, aku. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah jadi kita harus ingat, kenapa sih fondasi itu harus dibikin kuat, kokoh? Ya iya harus dibikin kuat karena kamu yang menjadi bangunannya, aku yang menjadi bangunannya, aku yang menjadi bait Allah. Kalau bait Allah ini sudah terbakar, habis, hidupmu sudah hancur, hatimu sudah hancur, pikiranmu sudah hancur, memandang gereja salah, memandang sesama pelayanan salah, memandang jemaat salah. Di sini saya tuliskan. Kita adalah bait Allah, kamu adalah bangunan Allah. Jadilah kekristenan yang di dalam, jangan kekristenan yang di luar. Maksudnya apa? Kalau kekristenan di luar, ketika masuk ke dalam, masuk ke gereja, apa yang terjadi? Itu kayaknya musiknya salah, itu kayaknya AC-nya kurang dingin, itu kipasnya kedinginan. Karena apa? Dari luar ke dalam. Oh, khotbahnya kepanjangan, Kak Novi kepanjangan, nanti
percepat aja gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kekristenan kita masih di luar, di sini saya berikan gambaran apa ini? Anggap saja tabernakel ya. Saya tadi buru-buru nyari gambarnya. Nah, anggap aja ini tabernakel. Seperti yang kita tahu ada ruang suci, ruang maha suci. Nah, kalau kekristenan kita menjadi kekristenan yang di luar, ketika engkau masuk ke dalam, engkau menjadi pengamat yang mengamati gereja. Hal-hal yang salah dibuat makin rumit. Ada cacingnya, ada semutnya, ada kecoaknya, ada apa, itu semua jadi masalah. Bayangin dulu pelayanan Tuhan Yesus yang ada di gunung, bayangin pelayanan Yesus di mana itu? Di perahu, mungkin di laut, mungkin di sungai, mungkin di rawa-rawa. Apa nggak ada banyak kecoa, nggak ada banyak tikus, gitu ya. Jadi kita nggak boleh meletakkan pelayanan kita, pemikiran kita di gereja, kita naruh pikiran kita sendiri, pendapat kita kepada gereja. Kita harus menjadi kekristenan yang di dalam. Ketika engkau sudah jadi Kristen yang di dalam, melihat keluar, yang keluar apa? Orang itu butuh pertolongan, orang itu butuh didoakan, amin. Orang itu membutuhkan semangat baru, dia perlu disiram. Oh, ini orang ini belum ditanam, ayo tanam. Oh, orang ini belum mendapatkan pertumbuhan, doa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan pertumbuhan. Nah, ini yang masih kurang, karena apa? Kita bisa lihat gereja kita hari ini, kalau misalnya fondasi doanya kuat, fondasi kebersamaannya kuat, fondasi tidak golong-golongan, fondasi yang membuat kita semakin di dalam Tuhan itu bersatu, unity, itu pasti akan kuat dari goncangan, amin. Ketika engkau sudah tahan uji, engkau enggak akan melihat gereja lain. Ketika engkau sudah dinyatakan barang-barang yang kau pakai, bangunan yang kau gunakan ini sudah tahan uji dari api, engkau tidak akan melihat yang ada di luar sana. Ya, saya kembali mengingatkan kepada kita hati-hati untuk melihat yang terjadi di luar sana. Media-media sosial hari-hari ini banyak membuat jemaat-jemaat dari masing-masing gereja itu menjadi goncang imannya. Karena apa? Lihat YouTube aja bilangnya pendeta ini salah, pendeta itu salah. Terus lihat pendeta ini, oh ini yang benar, ini yang lebih benar. Jadi kayak kita sebagai orang Kristen makin bingung harus pilih yang mana. Nah, saya katakan di sini jangan bingung. Ini gereja kita, ini wadah kita untuk bertumbuh. Amin. Ayo bersama-sama kita memperhatikan fondasi bangunan kita hari ini agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau mengingatkan setiap kami Bapa, bahwa kami harus meletakkan dasar iman kami, dasar bangunan kami, dan kami memilih Yesus Kristus sebagai dasar fondasi di dalam bangunan kami Tuhan. Dan alasan kami memilih Engkau supaya kami tahan uji, supaya bangunan tubuh kami, bait kami hari ini, bait kudus-Mu ini Tuhan, menjadi orang yang tahan uji. Supaya apa? Kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena tubuh ini adalah milik-Mu. Karena bangunan ini adalah milik Engkau Tuhan. Jadi ketika apapun yang kami alami hari ini Tuhan, Engkau tahu Bapa, Engkau tahu hati kami. Ketika hari ini fondasi kami mungkin masih belum sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan fondasi kami. Tapi hari ini kami mau berkata, kami mau menerima Yesus Kristus sebagai fondasi dasar di dalam hidup kami. Untuk kami menerima anugerah-Mu Bapa. Kami tahu banyak perkara, banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami, sehingga tidak gampang untuk kami berkata, aku tahan uji. Tapi ketika Yesus, Engkau menemani kami di dalam jalan kehidupan kami hari ini, maka kami akan tahan uji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian kita. Allah mengerti, Allah peduli. Mari dengan sungguh-sungguh Engkau pikirkan Tuhan, hatimu, pikiranmu fokus kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya Allah yang mengerti.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi, katakan, tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Mari katakan dengan lembut, Allah mengerti. Persoalan yang kau hadapi hari ini, ya Yesus, tak akan pernah kau biarkan kami sendirian. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita ulangi pujian ini. Mari buka hatimu, lembutkan hatimu, kau berserah kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi hatimu, katakan, Allah mengerti. Allah mengerti. Ya Tuhan, Kau lebih mengerti apa yang kami alami hari ini, Yesus. Karena Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Persoalan yang kami hadapi, Kau tetap menemani kami, Tuhan. Yang peduli hati kami.
belas kasihan-Mu yang buat kami semakin berkenan Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati. Mari Kau penuhi hati kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi kami. Kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan biar belas kasihan-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau malam hari ini berbicara kepada kami sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Engkau kembali mengajarkan dan mengingatkan kepada kami semuanya, supaya kami memperhatikan fondasi bangunan yang kami kerjakan ketika kami mengiring Tuhan. Hari ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau katakan, kami mendapatkan makanan keras. Seperti suara firman-Mu berkata, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau selama ini Tuhan, kami mendapatkan banyak pengajaran, tetapi yang kami simak, pengajaran yang kami terima itu ternyata adalah susu. Paulus pun pernah memberikan susu kepada orang-orang di Korintus. Itulah sebabnya dia berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Engkau selalu memunculkan perselisihan, memunculkan iri hati. Engkau berkata bahwa hal itu jelas menunjukkan
bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi. Dan Kau juga berkata kepada sidang jemaat-Mu, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu. Engkau tidak bisa menerima makanan keras. Dan Kau menegur kami semuanya Tuhan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan, kalau sifat kami kekanak-kanakan. Secara usia Tuhan, Engkau berbicara, usia kami hari ini 20 tahun. Bukan lagi anak kecil. Kami dianggap sudah dewasa. Tetapi banyak di antara kami memiliki sifat kekanak-kanakan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, mohon ampuni kami. Beri kami arahan hikmat. Beri kami arahan pengertian. Supaya kami Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau melihat kedewasaan kami dan kami siap sebagai mempelai Kristus yang bisa diangkat, bisa dimasukkan dalam daftar kerajaan surga. Beri kami pemahaman, beri kami pengertian yang dalam. Urapi kami Tuhan. Berkati hidup kami, hati kami, pikiran kami. Sehingga kami tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah terluka. Tidak lagi Tuhan membangun benci dalam hati. Tetapi setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap ketidakcocokan, itu boleh menjadi satu hal keharmonisasian yang baik dalam diri kami. Seperti halnya Engkau mengajarkan pujian nyanyian, setiap nada suaranya berbeda. Nada do berbeda dengan nada si, semuanya berbeda. Tetapi ketika semuanya itu dipadukan menjadi satu, terjadi suara yang harmonis, yang sedap didengar, enak didengar, dan menjadikan nikmat dalam telinga kami, hati kami. Dan kami mohon Tuhan, melalui setiap perbedaan yang ada, kami boleh saling memperlengkapi hidup kami, memperlengkapi diri kami. Karena Engkau sudah memberikan bukti, Engkau berkorban di kayu salib, Engkau menyerahkan nyawamu untuk kami semuanya. Kami ditebus, kami diampuni. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami berkata terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Elektrik. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, karena salib Tuhan kami dinyatakan menang. Karena salib Tuhan kami dinyatakan hidup. Padahal dahulu kami sudah mati oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kami. Dan melalui pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, Engkau kembali berbicara kepada kami malam hari ini. Engkau mengungkapkan kesedihan-Mu kepada kami malam hari ini. Karena Kau banyak melihat di banyak gereja terjadi perselisihan. Di banyak gereja terjadi perpecahan. Engkau tidak pernah mengajarkan perpecahan, tetapi Kau mengajarkan kami kesatuan. Engkau sampai berbicara, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tuhan mengungkapkan kesedihannya melalui perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Korintus, kepada sidang jemaat di Ibrani, di Tesalonika, di Makedonia, dan hari ini Tuhan berbicara kepada sidang jemaat di Temanggung. Ampuni kami Tuhan, kuduskan perasaan, pikiran hati kami. Kami malu Tuhan mendengar apa yang Kau katakan, tetapi inilah fakta yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kami malam hari ini mau mengambil satu sikap hati yang benar. Kami mau melepaskan Tuhan setiap keegoisan, melepaskan setiap sifat kanak-kanak kami, melepaskan Tuhan perasaan iri hati, perasaan benci, kami tepiskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan salib-Mu dan darah-Mu yang kudus kembali memerdekakan kami semuanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersama-sama berdoa memberkati gereja GPT Kristus Alfa Omega yang di Temanggung. Memberkati Tuhan setiap kegerakan gereja, memberkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Memberkati mereka semuanya Tuhan dengan kesatuan hati. Memberkati dengan kesepakatan dalam Kristus Yesus. Firman-Mu berkata, bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersepakat di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, maka karakter Kristus itu bertumbuh dalam hidup kami. Sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan akan semakin bertumbuh. Gereja-Mu akan bertambah jiwa-jiwa. Karena Engkau melihat sebuah kedewasaan, Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Tetapi kalau sementara ini Tuhan, Engkau masih melihat sifat kekanak-kanakan kami, Engkau menahan itu semuanya, sampai Tuhan kami bertumbuh dewasa, dan Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, sehingga kami mampu merawatnya dengan benar, dan nama Tuhan yang akan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kerinduan kami, kesepakatan, persatuan roh di dalam Kristus yang membuat gereja Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolakkan setiap roh-roh iri hati. Kami menolakkan Tuhan setiap roh-roh perpecahan, persengketaan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus saja yang bekerja, yang menaungi, yang memimpin, memberikan hikmat, memberikan kesepakatan dalam hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengurus yang ada, supaya Engkau juga memberikan hikmat atas mereka, memberikan persatuan, memikirkan pertumbuhan dan perkembangan gereja. Sedemikian juga Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, supaya ketika mereka diberkati Tuhan, maka mereka masing-masing boleh menopang akan gereja-Mu, dan gereja-Mu Tuhan secara keuangan bisa berjalan dengan baik, memberikan kelancaran, bahkan bisa Tuhan memberikan pembiayaan secara cukup, sehingga dari hari ke hari, bulan ke bulan, Tuhan tidak ada kekurangan di dalam gereja kami. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberkati akan sidang jemaat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan melalui malam hari ini, untuk hari-hari esok ketika kami melakukan ibadah tengah minggu, ibadah raya, Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang baru atas kami semuanya. Kami juga memberkati Tuhan untuk program makan di hari Minggu sesudah selesai ibadah. Kiranya Tuhan melalui berkat makanan minuman yang disediakan oleh Tuhan melalui donatur yang dari Semarang, Tuhan melalui makanan dan minuman itu, Engkau juga bisa mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Kami sidang jemaat Tuhan juga bersama-sama Tuhan, bekerja sama untuk membawa jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini, supaya Tuhan ada pertambahan dan mereka semuanya bisa memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika Tuhan diagungkan tinggi, maka segala berkat anugerah kasih Bapa di surga akan semakin melimpah atas kami semuanya. Terima kasih,
Dan malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Jimmy. Secara khusus Tuhan, dalam menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang ada, hamba-Mu berdoa Tuhan, memberkati Bapak Jimmy, memberkati Ibu Jimmy, memberkati anak-anak mereka semuanya Tuhan. Sehingga segala berkat yang selama ini sudah Engkau curahkan. Tetapi kalau hari-hari ini Tuhan ada gangguan, kami tolakkan setiap gangguan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami memberkati Bapak Ibu Jimmy di dalam nama Yesus. Sehingga seluruh keluarga ini Tuhan boleh menjadi tim yang solid, tim yang bisa Tuhan menyuarakan kebenaran Tuhan, tim yang bisa Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan masalah, maka Engkau juga akan memberikan penyelesaian setiap masalah yang ada. Terima kasih. Dan malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Vivi yang secara khusus ada di Magelang. Tuhan kiranya menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan anugerah. Bahkan melalui setiap perkara Tuhan, kami tahu Engkau sedang beracara, supaya mereka semuanya bisa mengenal kasih Bapa yang di surga. Tuhan, melalui setiap doa yang dipanjatkan di dalam nama Yesus, kami percaya pengajaran itu akan memberikan berkat kepada keluarga CVV. Terima kasih, terima kasih. Tolong keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga memberkati untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Secara khusus Tuhan, kami mengingat akan keluarga Ibu Gioklian yang sedang membawa akan anak Excel di Kuala Lumpur. Kami berdoa dan memberkati akan keluarga Ibu Gioklian, untuk Andre maupun Lili, secara khusus untuk Excel di dalam penanganan dokter jantung spesialis. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, supaya dari hari ke hari setiap proses, setiap Tuhan penanganan akan memberikan hasil yang terbaik. Sehingga Tuhan, anak Excel pun boleh menjadi alat kesaksian bagi Tuhan, dan anak Excel Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarganya maupun bagi kakek dan neneknya yang ada di Kebumen. Tuhan menolong. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap bagian anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kalau kami esok hari Jumat juga akan mengadakan Tuhan ibadah mengingat akan penyaliban Tuhan di kayu salib. Mengingat Tuhan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Kami mau menyambut Tuhan ibadah Jumat Agung dengan kesungguhan hati pikiran kami. Tuhan, Kau kirimkan akan sidang jemaat-Mu, supaya mereka datang dalam ibadah mengingat akan penyaliban Tuhan di tempat ini. Pengudusan daripada Tuhan yang akan membawa kemerdekaan bagi kami. Kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan keinginan dari hati dan pikiran kami, sehingga saat beribadah Tuhan kami sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dan hari Minggu Tuhan kami juga berdoa dalam ibadah Paskah. Kami juga mohon Tuhan kehadiran-Mu terlebih dahulu untuk memberikan urapan baru atas kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.